Halo brother sister, kembali lagi bersama saya Eko Pranoto yang tentunya akan memberikan kalian materi terbaru. Nah, kali ini materinya tentang sumber daya alam nih. Oleh karena itu, terus tonton video ini sampai habis. Oke? Brosis harus tahu nih, ternyata sumber daya alam itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, kuy kita tonton video yang berikut ini. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di dalam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk sumber daya alamnya sendiri, ternyata guys, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua sumber, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik, yaitu semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang berupa makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam abiotik adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati. Next, kita bahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi, SDA yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis, maka dapat dilestarikan kembali. Jadi sumber daya alam ini dapat bereproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Contohnya apa saja? Mari kita lihat. Contohnya ada air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Karena sumber daya alam bersifat terbatas, maka tetap harus dijaga kelestariannya. Pelestarian ini berfungsi agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. SDA yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis, maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali. SDA yang tidak dapat diperbaharui juga dapat diartikan sebagai sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dalam waktu jutaan tahun. Oleh karena itu, jumlahnya akan berkurang karena dimanfaatkan oleh manusia, dan pada saatnya nanti jumlahnya itu akan habis. Lalu, apa saja sih contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Contohnya, ada emas, batu bara, minyak bumi, tembaga, timah, aspal, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam memang sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Namun Brosis juga harus tahu nih bahwa sumber daya alam harus dipakai dengan sehemat mungkin agar tidak mudah habis dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, saya mempunyai sedikit cara menghemat energi paling sederhana dan bijaksana. Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Cara menghemat energi yang pertama adalah kamu bisa menggunakan atau beralih ke lampu hemat energi atau lampu LED. Pasalnya, lampu LED disebut akan lebih memberikan penerangan lebih tinggi ketimbang lampu bohlam dan juga bisa berhemat hingga 90% listrik di rumah kamu. Yang kedua, matikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan. Nah, cara menghemat energi selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah dengan mematikan semua peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena pasalnya peralatan elektronik yang kabelnya masih menancap meski sedang tidak digunakan akan membuat aliran listrik tetap mengalir. Sehingga tak khayal jika tagihan listrik kamu akan selalu melonjak setiap bulannya. Yang ketiga, mendesain rumah dengan ventilasi dan penerangan alami yang cukup. Ventilasi yang cukup akan membuat aliran udara dari luar bisa masuk ke dalam rumah dan akan membuat sirkulasi udara di dalam rumah menjadi baik dan bisa mengurangi penggunaan AC atau kipas angin. Penerangan yang alami dapat mengurangi penggunaan lampu pada siang hari.
kamu bisa mendesain jendela agak besar di sekitar ruang tamu, kamar, dan kamar mandi. Yang keempat, gunakan air secukupnya. Cara menghemat energi ternyata juga tidak hanya soal listrik loh, karena air juga termasuk sumber energi yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan makhluk hidup. Disarankan untuk brosis, untuk menggunakan air secukupnya dan jangan menggunakannya secara boros atau berlebihan. Ingat, jangan berlebihan. Yang kelima, menggunakan fasilitas transportasi umum. Cara menghemat energi berikutnya ini mungkin harus kamu terapkan, yakni dengan menggunakan fasilitas transportasi umum, agar kamu bisa menghemat bahan bakar, mengurangi kemacetan, dan juga mengurangi polusi. Atau kamu juga bisa bepergian menggunakan sepeda, karena sepeda tidak menghasilkan polusi, bahkan akan membuat kamu tambah bugar dan sehat, coy. Oke. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan sumber daya alam, berikut dengan jenis-jenisnya dan contoh-contohnya. Oleh karena itu, jika video ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan video ini ke semua orang, ke semua teman-teman, ke semua tetangga. Ya, terima kasih, sampai jumpa, and see you next time.